Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk tugas respon modul 3. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dari modul 3 praktikum pengolahan citra digital yang berjudul di sini transformasi wavelet. Nah, di sini kita akan memanggil dulu fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Di sini ada matplotlib, ada numpy dan juga cv. Lalu kita akan mengambil image yang telah disediakan di sini yaitu yoryagami.jpg. Kita akan mengambilnya dengan menggunakan fungsi matplotlib tadi. Di sini lt.imread untuk mengambil membaca image. Lalu kita akan membuat image ini menjadi abu dengan menggunakan fungsi cv yaitu cvt color dengan color background to gray. Sini kita tampilkan keduanya di sini. Nah, inilah hasil original image-nya dan gray image. Lalu di sini kita mempunyai kernel untuk melakukan transformasi di sini, yaitu ada kernel low dan kernel high, yang dimana kernel low-nya adalah 0,5, lalu untuk kernel high-nya adalah min 0,5 dan 0,5. Oke. Lalu di sini kita mempunyai sebuah fungsi untuk melakukan penambahan padding terhadap baris pada sebuah array atau nanti image yang akan kita melakukan transformasi. Lalu di sini menambahkan padding pada kolom. Di sini keduanya kita menggunakan fungsi dari numpy ya, numpy.padding. Lalu setelah kita membuat padding itu, kita akan membuat sebuah fungsi untuk melakukan konvolusi di sini. Melakukan konvolusi terhadap baris. Di sini konvolusi ini bertujuan untuk mengubah baris-baris di dalam image itu akan dikalikan dengan kernel yang kita masukkan gitu. Yang dimana nanti di sini nih paddingnya itu akan dikalikan dengan kernel lalu disimpan di result. Yang itu nilai resultnya lah yang dikalikan. Kenapa sih paddingnya yang dikalikan dengan kernel? Kenapa nggak image-nya gitu? Sebenarnya ini kita nggak perlu variabel image juga nggak apa-apa di sini, nanti di perulangannya itu kita bisa gunakan padding min kernel set gitu. Tapi biar mempermudah aja di sini image.shape aja biar perulangannya sesuai dengan panjang dan baris dari image-nya, yang dimana nanti semua image itu kan pasti bakal terlewati gitu kan di konvolusi. Oke, untuk konvolusi baris sama aja di sini, cuma bedanya ini untuk baris dan yang ini untuk ini untuk kolom, yang atas tadi untuk baris, yang ini untuk kolom sekarang. Sama aja. Lalu untuk downsample di sini. Downsample ini akan mengurangi ukuran dari citra secara downsample row ini secara baris. Nanti misalkan kita punya citra dengan panjang baris yaitu 1000, maka akan dikurangi setengah. Itu untuk downsample-nya. Berarti nanti untuk panjangnya akan menjadi 500. Itu gimana sih caranya itu? Ini barisnya tentu kita akan set dulu setengah dari baris image yang ingin kita kurangi tadi. Ini image dari array, setengah dari panjang array. Lalu kita membuat result di sini sebagai nilai kembaliannya nanti. Nah, di sini kita memerlukan variabel bantuan yaitu index, yang dimana nanti index ini akan increment 2 plus 2 ya. Di setiap perulangannya akan plus 2, yang dimana artinya nanti ini akan mengambil pixel di baris dengan indeks plus 2 plus 2. Jadi nanti misalkan kita ambil pertama di indeks 0 kan. Nah, untuk perulangan selanjutnya itu kita ambil di indeks 2, yang berarti indeks 1 itu terlewati, yang dimana artinya nanti itu akan mengubah ukuran dari citra. Kita akan mengambil, intinya kita mengurangi ukuran citra dengan mempertahankan bentuknya. Gitu. Hanya untuk mengurangi ini aja sih, pixel, apa bahasanya, bit-bitnya, jadi yang tadinya 10 bit jadi 5 bit gitu. Nah, itu begitu juga untuk downsample kolom ya. Kalau untuk kolom nih ya kolomnya yang dikurangi setengah gitu.
Oke. Selanjutnya ada normalisasi. Di sini kenapa sih perlu normalisasi? Di sini normalisasi ini untuk menjaga biar intensitas pikselnya tidak melewati batas dari intensitas yang kita inginkan gitu. Nah, lalu di sini ada dekomposisi. Digunakan di sini dekomposisi ini untuk mencari subband daripada sebuah image yang akan kita transformasikan. Yang dimana nanti kita perlu mencari paddingnya dulu, lalu melakukan konvolusi. Setelah melakukan konvolusi, baru kita downsampling. Lalu hasil itu kita simpan dulu. Hasil downsampling di kolomnya, hasil downsampling kolom, kita akan jadikan sebagai bahan untuk lanjut ke downsampling yang kedua itu di sini downsampling kolom. Nah, kita kan downsampling kolomnya dulu, baru setelah itu downsampling row-nya gitu. Baru akan dihasilkan subband yang diinginkan. Jadi nanti image ini akan terbagi menjadi 4 secara rata gitu. Nah, yang dimana nanti returnnya adalah normalisasi dari downsampling kedua. Lalu kita akan membuat fungsi untuk menggabungkan subband-subband yang telah kita cari. Yang dimana nanti subband itu akan menjadi 4 ya. Ada aproksimasi yaitu LL, lalu ada LH dan HL dan HH. Di sini horizon, vertikal, dan diagonal. Nah, subband-subband yang telah kita temukan tadi, kita akan gabungkan menjadi satu image utuh. Di sini kita menggunakan fungsi dari library NumPy lagi aja, yaitu concatenate, yaitu merupakan fungsi untuk merupakan fungsi untuk melakukan penggabungan di sini concatenate. Tapi fungsi ini hanya bisa menggabungkan matriks atau image dengan panjang dan lebar yang sama saja. Nah, karena hal itu, maka nanti ketika terjadi downsample yang dimana baris dan kolomnya dari subband tadi tidak sesuai, maka kita perlu melakukan resize, yaitu mengubah ukuran. Nah, di sini kita mempunyai sebuah fungsi resize yang dimana ini simpelnya adalah menambahkan padding dengan mengikuti pixel terdekat, gitu. Dengan mengikuti tangganya gitu, warnanya akan mengikuti tangganya. Nah, kita nanti mungkin akan hanya satu aja mungkin bedanya ya untuk baris atau kolomnya itu mungkin hanya beda satu. Misalkan untuk yang A itu 594, nanti yang B 593. Nah, itu juga bisa digabung. Jadi, yang B itu kita akan tambah gitu. Nah, ini adalah fungsi untuk menambah baris atau kolom yang diinginkan. X ini untuk baris 1. Kita set aja ini, Y-nya juga 1. Jadi, nanti saat dipanggil, misalkan ingin menambahkan barisnya secara 1, maka Y-nya dikosongkan gitu. Barisnya tidak bisa diinputkan. Karena sudah kita setkan ini parameter defaultnya 1, ini 1 gitu. Jika ingin dua-duanya 1, maka nanti ketika pemanggilan resize dalam kurung image doang gitu. Nah, di sini kita punya result yang dimana resultnya itu adalah np0s ya, array 0 dengan panjang yaitu panjang image ditambah dengan x, lalu untuk lebarnya adalah lebar image ditambah dengan y. Itu untuk resizingnya. Nah, di mana nanti di setiap perulangan di sini akan memasukkan setiap pixel di dalam image itu ke dalam result. Dan ketika nanti i-nya ini sudah lewat dari image.shape, yang dimana artinya nanti sudah memasuki tambahannya, paddingnya. Nah, itu result ij-nya itu akan diisi dengan image shape min 1 dan image 1 min 1, yang dimana artinya nanti itu akan mengambil pixel terujung intensitas dengan intensitas indeks terujung dari ini, dari image. Itu akan dijadikan sebagai paddingnya.
Gitulah kira-kira. Ini akan menambahkan padding dengan mengikuti yang paling ujung, instansi paling ujung dari image yang akan ditambah padding itu. Nah, setelah kita membuat fungsi-fungsi tadi, di sini akan kita coba untuk membuat subband, yaitu LH, LL, LH, HL, HH. Apa sih artinya? Nah, untuk LL itu kita gunakan kernelnya itu low dan low. Lalu untuk LH kita gunakan kernelnya itu low dan high. Lalu untuk HL kita gunakan high dan low. Dan untuk HH kita dekomposisikan dengan high dan high. Yang dimana nanti hasil dekomposisinya akan kita temukan di sini. Nah, inilah hasilnya, aproksimasinya dibuatkan seperti ini untuk LL-nya. Lalu untuk LH-nya, horizontal details, kita lihat di sini, details secara horizontalnya. Lalu juga untuk di sini vertikal dan ada diagonal. Nah, inilah hasil penggabungan dari subband tadi. Kita jadikan satu dengan menggunakan fungsi di sini merge subband. Oke, sekarang setelah kita buat tadi, itu masih hanya untuk satu level ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi untuk mencari subband sesuai dengan level yang kita inginkan. Nah, gimana sih caranya? Nah, di sini kita punya result yang digunakan untuk menampung subband yang kita punya. LH akan ditampung di sini. Jadi resultnya ini adalah instant array ya, array di dalam array gitu. Nah, di sini untuk menampung LH ini indeks keduanya adalah array untuk menampung yang indeks ke 0 untuk menampung LL, ini untuk menampung LH, ini HL dan ini HH. Nah, di mana nanti image ini kita akan pindahkan dulu ke temp, yang dimana nanti temp ini yang akan diolah bukan yang image. Kita akan mempunyai sebuah perulangan di sini sesuai dengan level yang diinginkan. Ya, sesuai dengan level yang diinginkan. Nah, pertama, kita akan mencari subband di level ke 0 dulu, level 1 ya. Subbandnya itu didapat dari temp. Temp kan tadi isinya image tuh. Nah, kita akan menjadi patokannya image dulu. Image awal dulu yang menjadi patokan untuk dekomposisi mencari subband di level 1. Nah, setelah lanjut level selanjutnya nih, setelah kita dapat subband ini, kita masukkan dulu nih, jangan lupa dimasukkan ke result. Setelah kita dapat, kita masukkan ke result langsung. Nah, setelah itu, tempnya akan kita perbarui dengan aproksimasi dari yang kita dapatkan barusan. Nah, yang dimana nanti aproksimasi yang didapatkan di level ini akan menjadi patokan untuk melakukan dekomposisi di level selanjutnya. Gitu terus sampai level yang selesai. Lalu ada dekom dinamis di sini. Yang dimana nanti ini ya untuk menggabungkan semua subband yang kita telah miliki tadi itu kita susun menjadi satu image utuh. Kita akan susun. Itulah fungsi dari dekom dinamis ini. Yang dimana di sini dalam fungsi dekom dinamis tentunya kita memanggil subband di sini untuk mencari find subband, kan? Sesuai dengan level yang kita masukkan. Nah, yang dimana pertama kita akan menggabungkan nih dari level terbesar dulu nih. Kita lihat kan, merge subband, dimana subband dengan indeks ke 0 itu LL kan, LL dengan level min 1, LL level min 1 tuh. Kenapa level min 1? Karena kan sesuai indeks itu kan, levelnya misalkan level 7, berarti level 7-nya itu berada di indeks 6 gitu. Nah, gitu. Misalkan kita punya 6 level nih, subband di level 6 itu akan kita gabungkan menjadi image utuh dulu nih. Menjadi image utuh dulu LL6, LH6, HL6, dan HH6 itu kita gabungkan dulu. Nah, setelah itu kita dapatkan itu, baru kita gabungkan lagi dengan subband dari level-level di bawahnya gitu. Nah, ini kan tuh result kita ambil level tertinggi dulu. Nah, gimana sekarang di perulangan ini kita akan hanya menggabungkan yang tadi sudah kita dapatkan dengan subband level di bawahnya. Kita perlu bantuan indeks di sini. Kenapa indeksnya level min 2? Karena kita akan memulai dari level min 2. Kan level min 1-nya udah dipakai nih di sini. Level min 1 udah dipakai. Nah, kita akan memulai perulangan ini untuk subband dengan level min 2. Tuh. Nah, kita akan membuat perulangan
dengan batas itu level min 1. Karena di sini kan di level yang terakhir itu kita udah gabungkan nih di sini. Jadi ya kita hanya sisa punya level min 1. Nah, jika sekarang result.shape itu artinya hasil shape panjang dari hasil tadi kurang dari, ini untuk mengecek aja, untuk melakukan resizing ya, yang tadi saya bilang, ini bakal ada, nanti hasil gabungan itu akan berbeda dengan subband dari level yang di bawahnya. Hasil gabungan level tinggi akan berbeda dengan subband di level bawah. Nah, itu kita akan resize dia sesuai dengan kebutuhan. Yang ini artinya, nih, jika keduanya nih, panjang dan lebarnya berbeda, maka resize-nya itu untuk baris dan kolomnya sama-sama ditambah 1. Nah, yang ini, jika yang berbeda itu hanya baris, maka Y-nya dikosongkan nih, resize-nya Y-nya dikosongkan. Tuh. Lalu, jika nih, yang berbeda itu kolomnya, barisnya sama, maka X-nya itu yang dikosongkan. Gitu. Nah, baru setelah itu, kita melakukan resizing. Setelah melakukan resizing, maka result ini akan diperbarui dengan merge result tadi dengan subband dari indeks ya, subband. Nah, kenapa subband ke 0 yaitu LL tidak dimasukkan? Karena seperti ini nih. Kita ingin menggabungkan yang ini nih, nanti ini bakal tetap gitu. Di sini kita misalkan punya dua level nanti. Yang ini nih, kita udah misalkan nih punya level 6, yang ini ya level 6. Nah, ini kita akan gabungkan dengan level 5 yang di sini merupakan nanti adalah LH-nya, yang di sini adalah HL dari level 5-nya di sini, dan HH-nya di sini. Nah, begitu. Itu akan membentuk diagonal gitu di sini. Nanti. Itulah kenapa approximate dari level-level yang telah didapatkan itu tidak diambil ya. Mana tadi dia? Ini. Nah, begitu terus nih sampai perulangan. Nah, kenapa tadi levelnya di min 2? Nih, di min 2. Karena kan level min 1 tadi udah dipakai nih, udah digabungkan. Ya udah sekarang hasil penggabungan tadi kita gabungkan dengan level min 2, dengan level di bawahnya. Gitu sih. Gitu terus sampai levelnya habis ya, sampai level ke-0, sampai level ke-0. Oke, kita sekarang membuat, nah di sini kita coba fungsi yang telah kita buat tadi di komposisi level 4 di sini. Decom dinamis kita panggil dengan argumen yaitu Gregory, terus kernelnya long height dan levelnya 4. Nah, di sini bisa kita lihat nih, level 4 ini akan digabungkan dulu nih level 4 tuh. Subband dari level 4, aproksimasi level 4, LL level 4, LH level 4, HL level 4, dan HH-nya ini digabungkan. Lalu setelah kita dapat yang ini, kita gabungkan lagi tuh dengan yang di level 3. Ini LH level 3, HL level 3, dan HH level 3. Tuh. Itu terus sampai level 1 nih. Level 2 nih, level 2, LH2, HL2, dan HH2. Ini LH1, HL1, dan HH1. Gitu. Nanti kalau levelnya makin banyak ya itu makin kesini, makin kecil, makin kecil, makin kecil ke atas gitu. Oke, setelah kita membuat uh, dekomposisi ini, setelah kita membuat dekomposisi, kita akan melakukan sekarang rekonstruksi image, yang dimana tadi yang telah kita dekomposisikan itu kita akan kembalikan. Kan kita udah kurangi itu tadi subband itu, kita kan membagi 4 tuh dari image awal. Subband itu adalah pembagian 4 dari image awal. Nah, itu semuanya akan kita kembalikan ukurannya sekarang dengan menggunakan upsample. Ya, ini merupakan komplement dari downsample yang dimana ya kita akan memperbesar 2 kali lipat yang awal tadi, yang telah dikomposisi tadi. Begitu juga yang dengan upsample kolom, ya yang sama aja. Lalu untuk rekonstruksi, nah kita buat dulu nih sampel LH, sampel HL, sampel LH, dan sampel HH-nya. Itu kita upsample semua.
upsample row semua. Lalu di sini sebenarnya ada dua operasi hitungannya. Di sini untuk mencari yang high dulu, yang high. Baru maksudnya itu kita akan mencari yang baris pertama dulu, yang LL sama LH. Baru yang di bawah nanti yang HL sama HH. Sini. Kita akan membuat padding untuk sampel LL tadi dengan menggunakan kolom pad. Ya. Lalu kita akan melakukan konvolusi nih, melakukan konvolusi terhadap yang kita temukan ini, terhadap pedal sampel LL, padding sampel LL. Nah begitu juga dengan LH. Nah ini nanti keduanya akan digabungkan dan di upsample lagi gitu, di upsample. Setelah di upsample, ya udah nanti akan dikasih padding dan dikonvolusi gitu. Sebenarnya sama aja kayak dekomposisi tadi caranya. Kita kasih padding dulu, lalu konvolusi, lalu sampel gitu. Nah, di sini untuk HL dan HH, kenapa sih perlu dibagi dua secara baris gitu kan? LL kan di baris satu kan, baris satu kolom satu. LH itu di baris satu kolom 2, itu akan kita gabungkan dulu per baris gitu. Untuk baris kedua juga sama nih caranya. Kita kasih padding dulu, terus konvolusi, tuh HH-nya kasih padding dulu, terus lalu konvolusi, dan nanti digabungkan tuh keduanya, digabungkan, dan dikasih padding lagi, lalu dikonvolusi lagi. Oke, seperti itu. Nanti hasilnya itu adalah kedua hasil baris yang telah diproses tadi, itu akan dijumlahkan menjadi result. Itu yang akan dikembalikan sebagai hasil rekonstruksinya. Nah, bisa kita lihat di sini, hasil rekonstruksinya akan menjadi seperti ini. Lalu, setelah itu, nah di sini kita akan coba mencari submen level 6 ya, sesuai jurnal itu kita ditanyakan tuh, yang di situ tuh apa, kenapa bisa menjadi burek gitu. Nah itu karena udah di press citranya, udah dikecilin ya, jadi gini, jadi berapa bit ini. Lalu kita mempunyai fungsi untuk mencari amplitudo di sini, yang dimana amplitudo ini akan digunakan untuk membuat sinyal ya, untuk membuat sinyal nanti, dimana panjang dan lebarnya ini kita akan mempunyai perulangan sebanyak panjang dan lebarnya, dimana nanti result ke n, result ini kan kita punya nih panjangnya yaitu height dikali width. Kita punya result dengan panjang yaitu height kali width. Dimana nanti ya ini kita punya bantuan lah ya, indeks, anggaplah n ini indeks. Nah itu akan menjadi result ke n itu akan sama dengan image ij gitu. Ya intinya kita akan menaruh array 2 dimensi tadi ke dalam array 1 dimensi ya, intinya seperti itu aja. Menaruh pixel-pixelnya ke dalam array 1 dimensi, intinya seperti itu. Nah di sini kita mempunyai fungsi untuk membuat sinyal ya, ya buat sinyal lah seperti biasa. Kita dengan bantuan library matplotlib di sini kita akan membuat sebuah sinyal yang dimana nanti ini akan membuat sinyal dengan sumbu x dari 0 hingga tinggi dikali lebar dari amplitudonya ya. Tinggi dan lebar dari gambar. Lalu untuk amplitudonya itu kita pakai fungsi amplitudo tadi. Ya udah, colornya ya sesuai nanti yang diinputkan aja. Bebas kan. Ya udah, ini kita punya title di sini. X labelnya kita isi di sini indeks, lalu untuk Y labelnya itu amplitudonya. Nah ini hasilnya. Untuk amplitudonya, ini untuk indeksnya. Di indeks ini amplitudonya segini, di indeks ini amplitudonya segini ya, gitulah. Untuk buat sinyal aja. Ini kita isi dengan warnanya biru. Ini kita ambil nih di sub level. Tuh. Kita nggak tadi udah buat level 6 tuh. Buat level 6. Ini.
Ini kita tampilkan sinyalnya. Itu kan adanya untuk sublevel itu kan ada 2 array kan saya bilang. Nah, itu di array ke 0, di indeks ke 0 yang pertama itu kan untuk menyimpan LL. Berarti ini LL di level ke-6 akan ditampilkan. LH di level ke-6 akan ditampilkan. HL di level ke-6 akan ditampilkan sinyalnya, dan HH di level ke-6 sinyal ditampilkan. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasan dari jurnal modul 3 pengolahan citra digital. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.